Ini adalah ada mu'alaf Musa Channel. Kamu harus sebut namamu Dul Komeng. Ini yang suka nyolong video saya dan saya nggak akan terima kamu. Ya, dia tukang nyolong video potong-potong Saifuddin Ibrahim. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan saya dengan herdernya Saifuddin Ibrahim, yang dimana herdernya ini ngamuk-ngamuk, ya, ketika saya menjawab dari pertanyaannya, yang dimana kafir itu memberikan pertanyaan tentang bagaimana baginda Nabi menikahi anak kecil menjadi teladan atau tidak, itu ya. Nah, ini datang dengan emosi, ya itulah namanya orang tidak berilmu, hanya modal hanya modal jawab, setelah itu ngamuk-ngamuk, itu biasanya begitu ya. Ya, karena jauh, kalau dekat ya lain pula kan gitu ya. Apakah saya juga akan tidak lebih galak dari dia? Nah, namun biasanya kaum muslimin, ya, memang pepatah mengatakan, ya, sungai berkreak itu tanda tak dalam, gitu ya. Jadi ilmu tak ada, ngamuk-ngamuk aja pandai, ya, gitu ya. Ketika tidak dapat menjawab menerima jawaban yang rasional, maka ya itu tadi, ya, hanya ngamuk-ngamuk. Nanti juga saya akan bacakan tentang bagaimana apa yang menjadi sanggahan saya ketika Yusuf itu menikahi Maria berusia 11 menikahi Maria usia 12, ya, menikahi berusia 12 sampai 13 tahun. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ini adalah ada mu'alaf Musa Channel. Kamu harus sebut namamu Dul Komeng. Ini yang suka nyolong video saya dan saya nggak akan terima kamu. Ya, dia tukang nyolong video potong-potong Saifuddin Ibrahim. Few moments later. Matius. Selamat malam, ya. Selamat malam. Ya, malam. Jumpa lagi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Pendeta karena prank. Ketemu lagi, saudara ya. Bahas Dari tadi. berani ayat tadi. Ayat tadi, Nah. lu jangan keluar dari pembahasan yang lain. Kamu orang murtad, mu'alaf, kompal, kampul. Terus, Monggo, monggo. Abi Saifuddin lah dulu. Lanjut. Abi, sekarang kita tidak usah maki-makian ya. Kita hati ke hati saja. Ya. Oke. Kan kita begini. Sesungguhnya, ya, di dalam hati saya tuh, demi Allah saya tidak ada rasa tega dengan Nabi itu. Demi Allah sebenarnya. Cuman kadang-kadang Abi ngeselin gitu ya. Nah, jadi terpaksa saya reaksi. Tapi dalam hati, dalam lubuk hati kami umat Islam, demi Allah tidak ada rasa rasa kasihan. Tetap iba. Karena apa? Pengkhianatan demi pengkhianatan yang Abi alami gitu ya. Jadi rasa tidak sampai hati. Walaupun bibir kami mengatakan geram, marah, tapi dalam hati itu sejujurnya tidak.
Ya, tetap saja sebagai kita manusiawi, ya tetap ada rasa iba. Oh ya, Abi Saifuddin, pembahasan kita apa hari ini? Yaitu Allah mengutuk Yahudi dan Kristen. Kok bisa? Karena Anda itu katanya dari Kristen, pasti tidak mampu memahami. Gitu aja. Ya kita coba dulu, jangan langsung divonis lah. Dicoba dulu gitu. Ya. Apa meneh kalau wong lidah wong Jawa ya ora iso. Saya mencoba untuk menjawab dari apa Nggih, yang monggo kersaken. ini mengutuk, karena orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang diberikan kitab itu mereka ingkar, ya. Jadi sesuai dengan ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, mereka orang-orang ahli kitab, mereka yang diberikan kitab, orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat Allah dari tempatnya, dan itu dibenarkan oleh Bible itu sendiri, yang dimana Yeremia 88 ya ayat 1 hingga usai itu membahas tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu memalsukan kitab suci, ya. Jadi Taurat Musa itu bohong, gitu, ya. Karena di Yeremia 88 itu jelas dikata di sana, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana, bukankah pena palsu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong. Nah, jadi kenapa dikutuk? Itulah salah satunya. Nah, sekarang gantian saya bertanya, Abi. Cocokmologi yang dilakukan oleh kamu yang dari Kristen masuk Islam. Padahal yang jelas setiap orang Kristen yang masuk Islam dikutuk oleh Al-Quran. Oke, terus dulu. Nah, gantian lah. Sekarang Abi, ya kan? Di mana orang yang masuk Islam itu dikutuk itu, coba ayatnya mana? Jelaskan dulu. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Walyahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Setiap orang Kristen yang masuk Islam fasik alias busuk. Nah, jelas ayatnya kok. Maka itu orang Kristen yang masuk Islam itu seperti Agus setan. Sudah belum? Ya. Nah, ketika ayat itu berkata demikian, itu sesungguhnya tidak ada di situ, di kalimat kutukan itu tidak ada. Jadi setiap umat yang diberikan kitab membuat suatu keputusan berdasarkan kitab yang mereka punya, ya, berdasarkan kitab mereka, gitu. Maka Allah sampaikan hendaklah, gitu. Nah, sekarang ketika Bible itu dijadikan sandaran, ya, sebagai sandaran untuk hukum-hukum. Lalu hukum yang terutama itu menurut Abi Saifuddin itu seperti apa? Coba, monggo, silahkan. Jelas sekali kalau jenengan itu dulu dari Kristen mengerti bahwa pencipta langit dan bumi tidak pernah mengutuk Yahudi. Kok tiba-tiba Quran bagian terakhir ngutukin Yahudi? Kamu hanya mencari-cari ayat, kenapa itu Yahudi dikutuk? Yang dikutuk itu kan karena hari Sabat. Ayatnya jelas. Nah, yang saya permasalahkan, kok ada Tuhannya Arab, Allahnya Arab itu, kok mengutuk Yahudi? Artinya Allah ini tidak mengerti
mengerti sejarah Yahudi, tidak mengerti undang-undang Alkitab. Makanya orang Arab yang suka mengutuk itu dan 1,5 miliar Muslim mengutuk Yahudi itu, tidak ada satu bangsa pun yang beres. Bangsa itu kacau semuanya, miskin, bodoh. Walaupun otak cerdas, tetap aja on. Nah, kamu lihat itu chatting mereka ini. Chatting Sudah mereka itu belum? menghina semua. Sudah Kenapa? belum? Karena Qur'annya menyuruh menghina. Al-Quran boleh merampok, boleh belum? membunuh. Ini Sudah apa, belum? Pak Matius? Nah, Kalau sudah begitu belum? Pak Matius mati saja. Matius. Mati belum? seterusnya. Sudah belum? Sudah. Sudah. Nah, yang mengutuk orang Yahudi itu adalah orang Yahudi itu sendiri, ya. Lah, Yeremia. saya baca Al-Qur'annya sampean iki kok iso-iso ning ngarang Nah. gitu lho. Golek Yahu- ayate ngono lho. Baca Yeremia. Yeremia bodoh apa? Teramat sangat bodoh. Ora Umatku ono itu. kaitane. Loh, lah yang mengutukkan itu. Ya kan? Ora ono. Begitu bodoh dan tolol umatku itu, Kamu mereka tidak baca semua tidak mempunyai ayat-ayat pengertian. tentang kutukan di dalam Alkitab itu nggak ada kaitannya dengan mengutuk Yahudi. Loh itu Mengutuk makanya saya pribadi. bacakan. Misalnya Matius pindah dari Kristen ke Islam, terkutuk kamu. Kenapa kamu percaya dengan ajaran buatan manusia, ajaran gombal-gambul mutar-mutar batu hitam 7 kali, lempar setan pakai batu? Nggak ada nabi di dalam Alkitab itu, saudara Matius. Oke, terus. Saya nggak tahan kamu ini cara berpikirmu itu gitu. Nah, kan jelas itu ya. Yeremia itu orang apa? Orang Yahudi atau bukan? Ya menurut kamu Hah? siapa? Ya orang Yahudi atau bukan? Saya tanya dulu. Orang Yahudi atau Siapa? bukan? Yeremia. Lain nabi-nabi Yahudi semua kok. Kan saya sudah ngomong. Nah, jelas kan? Jadi orang Yahudi sendirilah yang mengutuk orang Yahudi. Begitu bodoh dan tolol umatku itu, ya. Mereka tidak mempunyai pengertian tentang aku. Mereka hanya pandai berbuat jahat, tapi tidak pandai berbuat baik. Itu loh. Nggak bisa. Jadi yang Tunjukkan mengutuk saya orang Yahudi itu ayatnya ya orang Yahudi bahwa sendiri. Tuhan pencipta langit itu mengutuk Yahudi. Nggak akan ketemu. Kalau Sedangkan Kalau saudara Musa itu bisa menjelaskan kepada saya, ada ayat spesifik bahwa pencipta langit dan bumi itu mengutuk Yahudi, hebat kamu. Saya masuk Islam. banyak sekali. Yaitu tadi contoh seperti Jangan asal Yeremia. ngomong banyak sekali, Nah. tunjukkan satu ayat Nah, itu saja tadi. seperti Insan Mokoginta debat Nah, dengan ini saya tadi. KO. Tadi saya lagi mau jelaskan, ya kan? Bukan Yeremia. ayatnya itu, saudara Matius. Bukan. Kan itu, Nggak nyambung lah kan itu kamu kan, itu. lah itu kan ayat Makanya kutukan pantas saja itu. kamu masuk Islam itu karena nggak nyambung. Terus Galatia 13, Galatia 13, coba baca apa Nggak ada bunyinya? Galatia 13 itu, kamu ini ngawur saja. Nah, ya tuh baca makanya. Wah, kamu ini bikin kerjaan saya, kamu ini. Ya itu makanya. Yang Paulus mengutuk, ya kan? Paulus mengutuk Yesus. Mana ada Paulus mengutuk Yesus itu? Nah, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu. Nggak ada itu, nggak ada kaitannya. Ada. Nggak ada kaitannya. Ada. Memang orang yang tergantung di atas kayu salib itu terkutuk. Berarti Tuhan Baca Bapak ayat yang lain. Saifuddin, berarti Jangan mengambil ayat itu sepotong. berarti sesembahan Nabi Saifuddin terkutuk dong. Tuhan kok terkutuk? Ya nggak terkutuk. Kamu Lah yang itu. matamu juling.
Orang ayatnya bilang begitu kok Pak Abi. Ayatnya bukan begitu, membacanya bukan begitu. Sepotong ayat coba. itu Dul Komeng. Coba, ya sudah Abi bacakan biar kami dengar. Kamu bacakan kamu. Ya terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu. Saya sudah membacanya dan menguasai dan saya sudah khutbahkan ayat-ayat itu, saudara. Ampun deh ini orang. Belum lagi Abi Saifuddin itu. Saya Abi jangan dijawab itu, dimatiin aja itu orang katanya. Kalau tidak usah diladeni. Kalau jangan bilang kadrun. Yesus itu kan kadrun. Yesus itu kan lahir di tanah gurun tuh, ya, di pasir gurun pasir. Saya memang sudah menciptakan kadrun untuk jadi semua orang yang menyembah kadrun, termasuk Amin Rais, Cak Nun. Itu kadrun semua. Nah, sudah gini aja Bapak Abi. Begini loh Abi, ya. Ketika orang Yahudi mengutuk dirinya sendiri, kenapa Al-Qur'an yang disalahkan? Enggak ada orang Yahudi yang mengutuk dirinya sendiri. Loh, itu yang saya ada. maksudkan, yang saya bahas ayat 300 itu, kok ada Allah pencipta langit dan bumi mengutuk orang Yahudi. Nah, ya kalau itu ada, lalu masalahnya di mana? Sedangkan orang Yahudi juga mengutuk orang Yahudi sendiri. Enggak gitu ada. Loh itu Enggak tadi Yeremia. Allah Yeremia sama Galatia mengutuk Yahudi itu enggak ada, saudara. Kalau saudara tahu Allahnya Yahudi, Allahnya orang Israel tidak ada mengutuk Yahudi. Lo tiba-tiba 600 tahun kemudian muncul Allah tanah Arab mengutuk Yahudi. Berarti Al-Quran ini tidak tahu sejarah, tidak tahu tentang dogma, doktrin, pengajaran Alkitab. Mulai dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi begitu Pak. Jadi kalau saya melanjutkan debat dengan Anda, ini kurang bagus. Ya sudah, begini Bapak, Abi, kalau memang Bible itu adalah buku ataupun kitab suci sejarah yang valid, bisa dipertanggungjawabkan, bisa yakini kebenarannya, saya mau tanya, sebenarnya siapa ini Yudas Iskariot ini mati gantung diri kah atau mati jatuh telungkup? Ya. Karena di Matius dikata bahasanya Yudas ini mati gantung diri, tapi di Kisah Para Rasul Yudas mati jatuh telungkup. Gitu. Mana yang benar? Iya, mana yang salah? Habis gantung diri telungkup. Habis terima Yesus telungkup kamu. Masuk agama Bang Mamat, itu mati telungkup begitu. kamu. Jadi karena Yudas nanti ini kamu akan dipakein ini kerudung. Jadi seluruh tubuh kamu itu nanti dimasukin kain kafan. Saya ngeri dibungkus kayak onde-onde gitu loh. Itu saya masuk Kristen. Yesus pakai kain lenan, pakai kain kafan. Pakai jas. Loh katanya pengikut Yesus. Nah itu makanya Abi Saifuddin tidak akan masuk surga menurut Yesus. Apa-apa. Mati menurut itu Yesus. Mau pakai apapun itu urusannya adalah di dalam Yesus. Itu yang penting, kematian itu. Kamu mati di dalam Mamat. Nah, kalau mati di dalam kekristenan seperti Abi ini kan murtadin nih ya, itu tidak akan masuk surga menurut Paulus ya. Karena apa? Asal ngomong aja ya, yang penting menurut Alkitab saya masuk surga pasti. Nah, menurut Alkitab, menurut Paulus berkata begini ya, jika kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna, bagimu. Terus ini masih ada yang nunggu. Nanti saya kasih dulu yang lain. Ya, jangan dikit masuk tadi. Saudara Degeng Kartarajo, ini siapa ya? Dia sudah dari kemarin muncul. Salam Abi. Oke. Ya. Saya mau nanya sama ini siapa nih? Ustadz, saya mau nanya sama kamu jangan nanya doang ya.
Oh iya, oke. Ya, ya. Silakan. Saya tanya sama kamu. Ya, tanya sama kamu waktu Muhammad kawinin anak 6 tahun. Apakah itu teladan yang baik? Aduh. Kamu jawab, kamu jawab. Sudah pertanyaan. Ya, sudah pertanyaannya kamu jawab. sudah belum? Ya, Sudah belum? kamu jawab. Ya, Lalu tuh kamu jawab aja. Ketika Yusuf menikahi Maria umur 6 tahun bagaimana? Datanya. Kadun, datanya. Oh, baca Datanya. di literatur buku-buku Katolik jelas banyak. Datanya. Banyak. Kadun, Banyak. datanya. Saya minta datanya. Datanya di kitab suci, datanya. Datanya buku-buku. kitab suci, Kadun. Di Kamu buku-buku. ngomong pakai data. Jangan kadun. Kau penyembah Iya, kadun. kamu ngomong pakai data, bodoh. Nah, ini bukti ya, Maria itu menikah juga di usia dini ya, seumuran dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu an ya, dan ini buktinya. Setahun setelah kematian istrinya, ketika para imam mengumumkan melalui Yudea bahwa mereka ingin menemukan dalam suku Yuda seorang pria terhormat untuk menikahi Maria yang saat itu berusia 12 hingga 14 tahun. Yusuf ya, di sini Yosef ya, Joseph itu Yusuf. Yosef yang pada saat itu berusia 90 tahun pergi ke Yerusalem di antara para kandidat. Nah, ini kamu muslimin ya. Jadi ini buktinya. Nanti akan saya carikan ayatnya kamu muslimin sekejap. Dan itu rujukan yang diceritakan oleh Lukas ya. Lukas 1 ayat 39. Di situ jelas ya bahwasanya Maria itu melakukan perjalanan jauh, melakukan perjalanan jauh ke tempat saudaranya ya, 130 kilometer jauhnya ya, dalam keadaan mengandung, dan dia berusia 12 tahun kaum muslimin ya. Jadi saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membuat-buat, karena itu juga didapatkan dari referensi-referensi yang orang Katolik tuliskan ya. Itu adanya di Katolik Encyclopedia. Itu ada. Jadi jelas bahwasanya apa yang dituduhkan orang-orang kafir itu Bible selalu pasang badan ya. Jadi baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW menikahi Aisyah dalam keadaan Ibunda Aisyah ini masih berusia 6 tahun lalu dijemput. Ada yang mengatakan 12 tahun ya, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Nah, kalaupun dipaksakan dijemput oleh Nabi, Ibunda Aisyah ini dijemput oleh Nabi itu berusia 12 tahun, maka jelas baginda Nabi mendapat bimbingan Roh Kudus ya, teladan dari Roh Kudus, karena Maria pun demikian gitu. Malah di sini Maria berusia 11 tahun dia sudah hamil ya, dihamili oleh Roh Kudus menurut Bible kan begitu. Jadi ini jelas bantahan dari saya ya. Karena aduh, kalau tidak begitu, wah, tentu asik membuat fitnah melulu ya. Bosan kita mendengarkannya. Oke, kita lanjut kaum muslimin. Dengarkan celotehan orang-orang bodoh ini. Loh, Kamu pakai data enggak? Kamu pakai data kalau ngomong. Bodoh. Ini saya tunjukin ya hadisnya. Ya. Mau saya tunjukin hadisnya? Iya, tunjukkan. Nanti kutut. Muhammad itu bukan teladan yang baik. Percaya hadisnya, semua muslim percaya itu. Iya, kamu buktikan. Kamu buktikan dari kitab suci kamu. Kamu buktikan kalau iya, coba tunjukkan kitab suci kami loh. Kadun, kitab suci kami yang kami percayain. Di buku-buku ya, di buku-buku Katolik ada. Kamu jangan buku-buku Katolik, kami percaya kitab suci Alkitab, Kadun. Kamu itu ngomong aja gede.
Bodoh kamu ini. Adanya Kristen kan dari Katolik awal mulanya. Kenapa gini Kadon, coba kamu tunjukkan buktinya dari buku Katolik, coba lihat. Jangan kesurupan dong, santai. Iya, kamu itu orang ngeledek aja dari tadi saya perhatiin kamu. Nah, ya kalau memang kau geram ya ayo debat secara ilmiah. Iya, ayo debat. Ya kan? Saya kan tanya Kadon, saya tanya nih. Ya, itu apa waktu jawab? Waktu Muhammad kawin anak 6 tahun. Iya, kamu jawab itu apa tadi? Ku jawab. Kamu teladan baik apa enggak itu? Bodoh. Kan ada. Kan korelasinya iya, ada. Kamu jawab, kamu enggak jawab, bodoh. Kamu enggak jawab. Yusuf mana Yusuf? Iya, kamu tunjukin datanya Yusuf. Iya, datanya mana? Datanya di literatur buku. Di literatur matamu itu di literatur. Matamu itu di literatur. Asal cerita. Jangan kesurupan. Atau manggap aja kamu itu. Iya, kamu kasih datanya. Iya, kamu kasih data. Begitu. Kamu kasih data. Saya meningking setan, Abdul. Saya meningking setan saya. Saya meningking setan, kamu kan setan. Saya meningking setan loh. Oh, setan mengusir setan ya kan? Iya. Kamu itu nggak punya malu, kamu Abdul. Mungkin yang nggak punya malu itu kau. Ya, kalah langsung kesurupan. Apa? Iya, saya tanya, Abdul, saya tanya ya sekarang. Saya tanya baik-baik ini. Waktu Muhammad menikahi anak 6 tahun, ya apakah itu teladan yang baik? Itu aja kamu jawab. Loh, bisa jawab nggak? Ketika Yusuf, ini kalau nggak bisa jawab, turunin Bapak. Ini kalau nggak bisa jawab, turunkan aja. Ketika Yusuf menikahi Maria umur 6 tahun, bagaimana? Teladan aku menemukan. Datanya di Alkitab, coba tunjukkan Alkitab. Datanya itu ada searching, makanya saya tunjukin datanya, bodoh. Searching saja, searching ada. Memang kamu itu nggak punya malu ya? Memang kenapa kamu lihat nggak punya malu ya? Itunya supaya mereka ini. Oke, sudah. Oh, Matius masuk lagi nih. Wah, jangan Pak, nanti berantem. Nah, demikian tadi kamu Simin yang dimana ada seorang kafir ngamuk-ngamuk ya, ngamuk-ngamuk tidak jelas. Ketika datang-datang langsung mencerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya seperti biasa kafir tuduhkan ya, bagaimana Nabi itu menikahi anak kecil katanya. Namun begitu saya berikan bukti bahwasanya Maria pun dinikahi oleh Yusuf itu seusia dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Mereka terkejut dan mereka kesurupan, ngamuk kamu muslimin ya. Itulah orang tidak mau belajar, hanya modal cuap ya, hanya modal otak beku. Setelah itu berani dia ikut berdebat, akhirnya ya ketika tidak dapat berbuat apa-apa, hanya ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk macam mama-mama ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwidi sana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi